Oh yang kamu bariatrik kan ya Pak? Otaknya. Pendek loh. Semua pendek baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan media. Di sebelah saya ada Teh Meli Guslow dan ada partner saya Pak Mulya Harja, Pak Romananda, Pak Alex Diego. Jadi preskon hari ini sebenarnya kami mau memfollow up atas somasi terbuka yang telah kami layangkan minggu lalu. Yang kami deadline itu 7 hari kerja ya, dan sebenarnya 7 hari kerjanya itu pas di hari Selasa, cuma baru Teh Meli baru ada waktunya kita preskon hari ini gitu. Ya, sudah terima press release ya? Sudah. Jadi nggak perlu saya bacain lagi atau saya bacain? Bacain aja. Kalau gitu yang baca jangan saya, Pak Roma aja. Selamat siang semuanya. Rapat dong. Agak rapat dong. Ya, hari ini kami dari tim kuasa Bu Meli menyampaikan press release terkait tindak lanjut peringatan terbuka terhadap penggunaan foto dan video Meli Guslow dan Dr. Peter Ian Limas tanpa izin terkait iklan obat pelangsing melalui media sosial. Akhir-akhir ini beberapa platform media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok telah marak ditemukan iklan obat pelangsing dan dari orang-orang tertentu dengan menggunakan video, foto atau gambar artis Meli Guslow dan Dr. Ian Limas untuk tujuan komersial, namun secara tanpa izin. Meli Guslow dan Dr. Peter Ian Limas dalam hal ini Meli Guslow dan Dr. Peter Ian Limas tidak pernah ada kerjasama dengan pihak manapun terkait iklan obat pelangsing ataupun sejenisnya. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan Meli Guslow dan Dr. Peter Ian Limas pribadi, namun juga merugikan masyarakat secara luas. Masyarakat akan tertarik terhadap produk yang telah diiklankan oleh orang-orang tersebut karena masyarakat akan menyangka seakan-akan ada hubungannya dengan Meli Guslow dan Dr. Peter Ian Limas yang telah berhasil menurunkan berat badan. Orang-orang tersebut dalam hal ini menggunakan jalan pintas dengan maksud meraup keuntungan besar secara tidak jujur dan membohongi masyarakat luas. Perbuatan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan atau komunikasi atas video, foto, atau gambar dari Meli Guslow dan Dr. Peter Ian Limas untuk tujuan komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, di mana perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 310 ayat 1 KUHP, pasal 378 KUHP, pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan pasal 8 junto pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta dapat digugat secara perdata berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Untuk meminimalisir timbulnya kerugian tersebut, maka melalui tim kuasanya Bu Meli dan Dr. Peter, kami dari Master Law Office telah membuat peringatan tertulis secara terbuka yang ditayangkan di beberapa platform media sosial yang memperingatkan agar orang-orang tersebut segera menghentikan perbuatannya dan meminta maaf kepada Ibu Meli dan Dr. Peter. Setelah beberapa hari peringatan tertulis secara terbuka yang ditayangkan, kemudian telah mendapatkan respon positif dari beberapa pemilik akun dengan meminta maaf kepada Bu Meli Guslow dan Dr. Peter Ian Limas. Namun ada juga di antara mereka yang belum meminta maaf, tetapi yang bersangkutan telah men-take down iklan-iklan tersebut. Dalam hal ini Ibu Meli dan Dr. Peter Ian Limas telah berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya. Kami telah mengusulkan kasus tersebut dianggap selesai. Meli Guslow dan Dr. Peter Ian Limas dan memaafkan orang-orang tersebut karena menurut Ibu Meli Guslow dan Dr. Peter Ian Limas, setiap manusia bisa suatu waktu berbuat kesalahan dan kehilafan. Oleh karenanya dengan setulus hati telah memaafkan mereka, asalkan mereka sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Sekian.
Jadi dari setelah diskusi Teh Meli dengan kami tim kuasa hukum, para pelaku pencatut video Teh Meli dan Dokter Peter itu dimaafkan. Teh kumaha maafinnya tulus deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini, ketemu sama saya dan tim kuasa hukum saya dari Maestro Law Office. Terima kasih sudah mewakili saya sama Dokter Peter, karena saya notabene sebagai seniman. Dokter Peter juga dokter dan juga beliau cukup sibuk ya, sehingga hari ini tidak bisa hadir di sini. Tetap kami berdua tidak punya pandangan secara hukum. Oleh sebab itu kami berdua mempercayakan permasalahan ini ditangani oleh Maestro, melalui Ina yang teman saya sesama pasien juga dia. Jadi waktu itu memang udah lama, kayaknya udah sekitar dari tahun lalu ya, ada teman-teman yang suka DM ke saya, nge-share link-link itu. Tapi saya diemin karena saya berpikir, udahlah biarin aja lah, toh juga pasti nggak ada orang yang percaya gitu. Karena kan saya sering memposting progres saya setelah bariatrik, jadi orang-orang semua harusnya tahu bahwa saya kurus karena bariatrik gitu. Tapi lama-lama ternyata ada banyak yang mendesak. Ada beberapa postingan yang terakhir pakai video ya, dengan menggunakan teknologi AI, tapi mungkin AI-nya AI yang pakai aplikasi kali ya. Jadi memang jelek, nggak sempurna, kelihatan banget bohong. Nah itu malah jadi mendesak saya supaya ini kayaknya nggak bisa didimin sekarang, ini udah keterlaluan. Terus saya juga berpikir kalau misalnya ini banyak masyarakat yang terkecoh dengan iklan tersebut, terus membeli produk tersebut, kalau misalnya nggak kenapa-napa masih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kenapa-napa terus amit-amit jembang bayi sampai menghilangkan nyawa orang, saya dan Dokter Peter pastinya juga akan jadi feel guilty juga gitu. Jadi akhirnya ya memang ini nggak bisa didiamin. Saya juga diskusi sama Ina, terus di grup bariatrik juga mendesak, udah Teh mendingan ini aja. Ya udah, akhirnya kita sepakat untuk membuat somasi terbuka. Somasi terbuka itu artinya kita bukan mau ngajak ribut, kita bukan mau menyelesaikan masalah ini dengan gimana gitu, tapi memberi peluang atau masih memberikan jalan dan kesempatan kepada oknum tersebut untuk sadar juga, terus ya mengakhiri cara-caranya seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah somasi terbuka itu dilakukan, sudah terjadi permohonan maaf dari beberapa pihak yang tidak minta maaf tapi sudah men-take down iklannya. Ya alhamdulillah, tapi saya tetap meminta bantuan kepada teman-teman media, karena ini kan kalau sudah menyangkut dengan hal-hal atau obat-obatan yang sangkutannya dengan nyawa orang, ini tanggung jawab kita semua ya, bukan cuma tim medis, tapi kita semua sebagai sesama manusia sebaiknya memperhatikan itu. Jadi saya minta teman-teman media yang matanya lebih luas gitu ya, tetap melihat link-link tersebut. Kalau sudah tidak memakai badan saya, kalau masih memakai badan public figure lain, tolong dikasih tahu ke public figure yang bersangkutan gitu. Karena ini mungkin udah nggak pakai saya tapi pakai artis lain yang juga kurusan, yang tadinya jadi gemuk jadi kurusan, yang padahal juga nggak pakai produk itu gitu. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada tim Maestro, teman-teman media, sama semua masyarakat juga yang aware terhadap permasalahan ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di kemudian hari. Ya, kita sama-sama mencari nafkah, mencari rezeki dengan jalan yang baik lah gitu. Tambahan mungkin dari saya. Ya, terima kasih rekan-rekan wartawan. Sebetulnya tumbler. Tumbler. Penutupan. Ya, sebetulnya ini dari Bu Meli ini sangat bijak dengan Dokter Ian, dengan kemudian mengedepankan upaya-upaya yang membuka ruang agar dia minta maaf ya. Sebetulnya kalau mau melanjutkan ke proses hukum ya sangat beralasan sekali. Cuma memang di sini kalau kita bicara teori tentang
tentang pelanggarannya ya, itu jelas dilakukan karena dia mendompleng atau memanfaatkan figur seseorang untuk kepentingan keuntungannya ya kan, dengan cara yang tidak jujur. Tentu hal ini misalkan diatur dalam undang-undang hak cipta ya, jelas itu yang namanya penggunaan foto, video dan segala macam tanpa izin itu bisa dipidana dan bahkan bisa dituntut denda yang demikian besar. Tapi itu tidak dilakukan. Cuma tetap kami dari tim kuasa hukum akan senantiasa memonitor. Kita akan memastikan bahwa mereka ini tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kalau sampai ketahuan mengulangi perbuatannya lagi, kita tidak akan segan-segan melakukan upaya hukum dengan sarana yang sudah disediakan. Demikian tambahan dari kami. Udah itu aja paling himbauan aja untuk masyarakat terkait adanya yang seperti ini. Jadi jangan sampai menjadikan misleading. Ini kan sekali lagi obat-obatan ini kan berpengaruh ke tubuh. Nah itu yang jangan sampai merenggut nyawa. Itu yang kami fokuskan sih. Terima kasih. Ya, sekali lagi ditegaskan bahwa iklan yang kemarin itu yang mempergunakan video klien kami, Teh Meli dan Dr. Peter Yandimas, itu semuanya adalah video bohong. Video itu palsu. Sampai saat ini pun klien kami tidak pernah ada kerjasama atau kontrak apapun atau menjadi brand ambassador atas produk pelangsing yang videonya seliweran di sosial media. Sekali lagi itu tidak benar. Dan ditegaskan juga bahwa Teh Meli dan Dr. Peter sudah mengambil keputusan untuk para pelaku yang telah minta maaf dan yang tidak meminta maaf tapi telah men-take down iklannya, kita anggap masalah ini selesai. Akan tetapi kalau di kemudian hari ditemukan iklan sejenis lagi, ya tidak ada peringatan terbuka lagi tentunya, kami akan langsung proses hukum. Itu, ya seperti yang ditegaskan tadi oleh rekan-rekan saya di sini bahwa harus diambil tindakan tegas jika terjadi pengulangan seperti itu. Kenapa? Karena obat-obat itu kita tidak tahu ya kadar keamanannya seperti apa, efek negatifnya seperti apa. Bahkan kalau nanti sampai merenggut nyawa karena ketidaktahuan, nah itu kan pasti akan disalahkan adalah klien kami karena iklannya kan menggunakan video Teh Meli dan Dr. Peter. Nah makanya harus diambil tindakan tegas terkait hal itu. Ya. Itu aja sih, kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, Mbak Meli, tapi Teh Meli ini sendiri pasti kan ada kerugian dari material ketika akhirnya sebelum itu Mbak Meli sendiri, kalau ini sampai akhirnya Mbak Meli memaafkan itu semua, ada kerugian tersendiri yang Mbak Meli terima gitu? Kalau kerugian material aku nggak ngerasa itu ya, karena waktu aku dengan tim kuasa hukum aku memutuskan untuk membuat somasi terbuka, nggak ada pemikiran untuk nyari duit gitu, nggak ada pemikiran untuk gue sudah gue bisa minta ganti rugi, itu nggak ada pemikiran itu. Benar-benar kita 100% pure pengen mengajak oknum-oknum tersebut yang mungkin hilaf ya atau kurang aware terhadap undang-undang IT dan lain sebagainya, sadar, kita sama-sama sadar, itu aja sih. Jadi kalau boleh tahu ada berapa banyak sih sebetulnya video yang ini kan sebetulnya ada beberapa, tapi adakah 40 ini apakah ini produk berbeda-beda? Aku nggak ngitung ya, tapi beda-beda. Ada produk yang berbeda-beda, tapi sama-sama intinya adalah obat pelangsing. Kalau dari akunnya itu kita ada kurang lebih yang fix itu 67 akun ya, 67 akun. Cuma saya yakin itu akunnya juga pemiliknya orang-orangnya sama sebenarnya gitu. Itu aja. Orangnya itu aja gitu. Kalau kita sih mikirnya gitu. Cuma ketika somasi terbuka ini kami buat, dia udah nggak ada, udah kita cek, bahkan sampai tadi pagi kita cek udah nggak ada. Nggak tahu nih nanti kita di press conference kalau muncul lagi, ya udahlah ya, terpaksa. Cyber, kita minta tolong teman-teman di cyber buat men-track, karena kan sekarang mungkin belum ada korban jiwa. Kalau ada pembiaran, ada korban jiwa kan itu udah sangat fatal. Ya, mungkin ditambahkan ya terkait dengan hak menuntut ya. Sebetulnya kalau kita baca dari pasal-pasal yang diterapkan yang akan disangkakan ke pihak pelaku, hanya undang-undang terkait dengan ITE yang memungkinkan ada mediasi ya. Kalau undang-undang yang lain tidak ada mediasi sebetulnya. Jadi artinya kalau Teh Meli ini mau melakukan tuntutan bisa saja, tapi dia sangat mempertimbangkan
cara-cara lain yang lebih baik ya. Kalau orientasinya hanya menuntut, sangat mudah. Saya kebetulan di praktisi hukum ya, jadi artinya bagaimana kita menuntut terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual, ya kita sudah bisa menjalankan itu. Karena tidak hanya kerugian material, imaterial dalam hal ini kan karya intelektual itu sifatnya intangible. Kerugiannya tidak terlihat secara material, tapi bisa dimintakan ganti secara material. Kayak karya intelektual kayak merek atau paten kan ide. Nah ini dalam rangka foto public figure didompleng tanpa izin. Di sini ada aturannya bahwa tanpa izin berarti kan itu sudah perbuatan melawan hukum, sehingga bisa digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Begitu. Yang lain? Bu Ina, menegaskan dong, artinya sampai sejauh ini sampai hari ini udah di take down semua ya? Udah dicek, sampai pagi ini udah di take down. Dari sekian tadi sekitar 60-an tuh, 70-an itu ya? Ya, alhamdulillah. Ada beberapa yang DM sih, karena kan saya nggak buka nomor ya. Itu udah ada beberapa yang minta maaf dan mereka memang ya infonya sih minta maaf dengan alasan yang aneh sih. Cuma kan kalau kita mau korek alasannya juga ngapain juga gitu, buang-buang waktu aja ya. Dia udah ngaku salah, udah minta maaf ya udah gitu. Per kapan sih somasi terbuka itu dilayangkan di medsosnya Mbak Mel? Selasa minggu lalu tanggal berapa? Selasa minggu lalu. Jadi udah lewat dari 7 hari sebenarnya. Cuma kesibukan Teh Meli, jadi akhirnya kita baru bisa hari ini. Artinya preskon hari ini adalah untuk menegaskan kembali. Ya, untuk menegaskan kembali bahwa yang sudah terjadi ya sudah, jangan diulangi. Ya, Teh Meli dengan Logowo juga sudah memaafkan. Ya, tapi ya itu tadi jangan diulangi lagi ya. Artinya setelah preskon ini selesai, kemudian ada iklan yang menggunakan video klien kami lagi, itu prosesnya udah beda. Gitu ya, prosesnya udah beda. Tapi kalaupun biasanya ini kan namanya si pelaku ya, ketika tahu Teh Melinya udah tahu gitu ya, dia menggunakan public figure atau artis lain. Nah, kami minta ke rekan-rekan media, kalau memang menemukan iklan seperti itu lagi, tolong diinfo ke public figure artis yang bersangkutan itu, kalau dikasih tahu ya. Karena pembiaran kan juga menjadi tanggung jawab kita kalau ternyata ada hal yang membahayakan nyawa orang lain. Mungkin ada dari MSN terganggu kerjaan juga maksudnya karena hal ini dari kontrak kerja dan lain-lain. Kalau kontrak kerja, aku cuma punya kontrak kerja itu nyanyi aja sih, nggak ada kontrak kerja apa-apa ya. Aku juga nggak jadi brand ambassador apa-apa gitu. Malah baru kepikiran kenapa nggak gue yang bikin aja produk itu ya gitu, daripada dicatut namanya. Kita bikin aja. Jadi mendingan bikin sendiri. Nggak terganggu gitu. Cuman kasihan teman-teman aku, ada beberapa yang udah beli dan harganya juga nggak murah, harganya mahal gitu. Jadi ya memang ini harus kita lakukan. Tapi mereka sendiri di teman-teman Teteh malah merugikan kah atau malah? Alhamdulillah kayaknya setelah mereka beli langsung WhatsApp ke aku udah beli ini Mel gitu. Terus aku bilang ini bukan gue, jadi mereka belum sempat minum sih. Itu range harganya berapa sih Teh kalau dari teman-teman infoin? Kenapa? Range harganya sendiri yang mereka beli itu? Kayaknya sekitar 400 ribuan ya. 400 ribuan ke atas. Teh ini juga Kartika Panggabean juga di IG-nya juga posting juga. Tadi tahu nggak ceritanya nggak kalau Kartika Panggabean? Nah aku nggak tahu, baru tahu dari kamu. Di IG-nya ada sih. Oh. Penipuan. Nah ya kayak gitu-gitu. Mungkin selain dari Tika juga ada siapa lagi yang kan banyak artis gemuk yang terus kurus gitu dengan caranya masing-masing. Dikasih tahu aja ke yang bersangkutan. Tapi sempat diobrol nggak sama saya, ibarat dari pihak sana sendiri itu sana siapa mas? Pihak pelakunya itu emang pernah ngelakuin hal kejadian kayak gitu lagi ke artis lain sebelum Teh Meli gitu? Oh nggak tahu. Ya nggak mungkin lah kalau penjahat ngaku mah. Kan nggak tahu. Enggak pas asal komunikasi mungkin. Enggak, dia cuma minta maaf, tolong Teh jangan diperpanjang lagi. Terus janji nggak akan ngulangi, udah. Kan nggak mungkin saya tanya balik, kamu sebelum Teh Meli kamu artis siapa? Ngobrol dong saya. Teh, bisa logo seperti itu gimana Teh Meli? Karena kan ini juga merugikan nama baik ya, nama besar seorang Teh Meli gitu. Ketika akhirnya bisa logo dengan orang mengeraup keuntungan dari hal tersebut gitu.
aku dari dulu nggak seneng ribut kan. Pak, teman-teman wartawan pasti tahu aku salah satu public figure yang susah diwawancara bahkan ya, karena nggak seneng branding diriku dengan cara seperti itu gitu. Jadi ya kalau paling ya berkarya aja, nyanyi ya, pokoknya yang aku kuasai gitu ya. Kalau gue terus kan ada apa namanya, makanan juga kadang-kadang ada yang terus, misalnya aku kan kalau bulan puasa, kalau kayak dulu waktu COVID aku kan buka endorse gratis tuh makanan, aku posting itu kan sampai terus jadi flyer buat mereka, fotonya aku nggak apa-apa, itu aku UMKM gitu, itu aku support mereka untuk mencari rezeki lah, itu mencari nafkah. Tapi kalau ini berhubungan dengan kesehatan orang ya gitu, dan bukan UMKM, karena kan udah ada pakai pabrik gitu kayaknya, jadi sesuatu yang bukan seharusnya disupport dan dibela gitu. Oke. Terima kasih Teh. Makasih banyak. Makasih ya atas kehadirannya. Teh Meli.